Pertama-tama itu menguap dadanya sesek setiap hari, kadang itu bahkan ke orang pintar, kiai, ya, jinnya katanya sudah diambilin, ditaruh dimasukkan ke dalam botol kerating deng ya, suruh mendem kayak gitu paling. Kiainya ini ngambil jin, dikurung ke botol. Iya. Botolnya dipendam. Iya. Sampai sekarang masih? Ya masih, Kak. Dia waktu di ruqyah lah cara itunya ya, di ruqyah pernah ditunjukin di sana, digali kan? Nggak ada. Terusan di sana lagi, digali lagi, nggak ada lagi. Oh, berarti pernah di ruqyah terus jinnya ngomong ya, katanya di sini ada. Tara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah kita. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Kebumen, Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kemarin Ibu ikut pengajian di Peta Hidup ya? Iya. Masya Allah, gimana setelah ngikut ruqyah masal kemarin? Ya, senang bisa ikut pengajian di Peta Hidup. Sudah ada kemajuan belum? Iya, udah. Udah ya? Awal mulanya boleh diceritakan Bu, kenapa bisa ada gangguan-gangguan kayak gitu? Kemarin yang Astone gerak-gerak sendiri ya? Ini kejadiannya sudah lama sih, udah 6,5 tahun. 6,5 ya. Pertama-tama itu menguap terus, menguap dadanya sesek terus sampai setiap harinya itu, setiap minggu, setiap hari, kadang itu bahkan ke orang pintar, kiai, minta tolong kayak gitu. Nguapnya itu di saat kapan? Hari-hari. Bukan pas ibadah gitu mungkin? Bukan. Selama 2 bulanan. 2 bulan nguap terus? Hanya nguap atau plus ngantuk? Enggak ngantuk, nguap, pegah. Sama kalau nggak bisa kentut, nggak bisa antop sendawa. Iya. Lemas rasanya? Enggak, sesek. Sini. Ini sama belang. Soalnya ditarikin kayak gini buat mengurangi sakit sih. Sama membelang orang. Seseknya kadang dari sini. Kemarin sini matanya yang kayak melocop-melocop lah. Tapi sudah pernah periksa dokter belum? Sudah. Berapa rumah sakit yang sudah didatangi? Sudah banyak rumah sakit. Hasilnya? Hasilnya nggak ada penyakitnya. Oh, normal? Dokternya sampai bingung, kok bisa ya udah minum obat ini kok nggak sembuh ya, kayak gitu pas endoskopi. Di endoskopi aman? Aman. Dokternya bingung, kok bisa ya kayak gitu. Ada hasil endoskopinya nggak Bu? Udah lama, udah dibuangin, kan nggak ada hasilnya, ya dibuangin lah. Barangkali misal masih ada hasil endoskopi saya minta. Nggak ada. Nggak ada ya? Udah dibuangin. Cek lab juga? Cek lab, rekam jantung, kan sesek terus, bingung ya. Rekam jantung, dokternya juga bingung. Seharusnya kalau jantung seperti ini ya nggak sesek Bu. Ritmenya normal? Iya, normal. Dokternya itu bilang seharusnya terus kayak gitu. Berapa dokter yang bilang gitu? Rekam jantung baru 1 dokter. Oh, baru 1. Endoskopi 1 dokter. Barangkali 1 dokter bisa pindah ke dokter lain gitu? Enggak. Ya ini karena kaitannya sama penyakit di fisik kan otomatis saya harus nanya dulu rujukan dari dokter kayak bagaimana. Iya. Karena lingkup keahlian saya kan di metafisiknya. Suatu hal yang nggak nampak. Walau kita sudah tahu bersama-sama memang ada yang nggak beres, ada jin yang ganggu. Tapi tetap harus ada rujukan dari medis, barangkali ada sesuatu yang bermasalah. Dan itu nanti bisa kita kolaborasikan. Kalau misal memang ada dari rumah sakit yang Ibu datangi menyatakan normal, ya berarti ya sudah, kita ngikut aja dari apa yang mereka sudah sampaikan. Sekarang tinggal kita berarti masuknya ke ranah metafisik ya. Iya. Ya, kira-kira
ketika 6,5 tahun yang lalu waktu awal ini ibu sakit gitu ya, ibu dibarengi sama mimpi buruk gitu enggak? Mimpi ular sering. Mimpi ular? Iya sering. Mimpi ular itu terjadi sejak kapan? Yang 6 tahun yang lalu itu, yang pertama itu. Sebelum sakit ini muncul sudah mimpi ular belum? Ya sudah lama sih ya, sedikit lupa ya. Nek mimpi ular, kemarin kan saya sempat lihat dari kondisi Aston ibu dari tangannya, itu sih memang ada masalah inner child. Kalau dari sisi psikologis, itu memang ada luka batin yang udah lama, gitu ya. Iya. Karena ya, nggak perlu saya sebut lah ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Yaitu ada kerinduan yang mengkristal sebenarnya. Ibu rindu untuk bareng-bareng sama ayah bunda, kemudian ada ya barangkali coba lihat lidahnya, rasa kecemasan yang itu terus-menerus muncul. Barangkali kecemasan itu juga muncul akhirnya mengakibatkan setan-setan itu mengganggu lebih dalam dan mengakibatkan mereka itu melakukan istifhal, memperparah penyakit. Ini yang dibuat bergejolak tuh asam lambung. Sekarang dadanya biasanya kayak orang kesetrum, dret kayak gitu ini dadanya, sering gitu. Itu yang saya takutan ini sekarang ini dadanya dret kayak gitu. Nggak cek medis lagi? Enggak, kan udah cek itu udah nggak ada penyakit sih. Ya kalau dizolimi sampai segitu parahnya memang ya luar biasa sih zolimnya. Iya. Cuma saya tertarik sama masalah yang begah itu ya. Iya. Kalau memang begahnya itu di area tadi ulu hati sampai tembus belakang. Iya. Biasanya sih akan diawali dari sini Bu, rembetannya. Lewat kaki. Nah, pernah nggak waktu 6,5 tahun ke belakang itu samparannya Ibu, kakinya Ibu itu ngerasa kayak ada yang nusuk? Enggak. Enggak. Lumpuh atau sakit susah? Enggak. Enggak juga. Di pinggang sering sakit? Sininya sakit kayak ditenek, sesek nafasnya. Kalau saya nangis itu kan sakit, saya nangis ya. Rada-rada hilang kayak gitu, Pak Ustadz. Jadi sakitnya justru di belikat. Iya di sini. Centongan. Iya di sini, sesek banget. Kalau penyakit ya mungkin ya saya sudah nggak ada itu. Iya. Soalnya pegah banget. Pernah 1 bulan pegah terus nggak pernah. Nggak dioksigen? Dioksigen kata dokter sudah sembuh kan, belum sembuh. Kamu ini nggak apa-apa, nggak sakit, kamu nggak boleh nginep. Padahal saya minta nginep, soalnya sesek dadanya. Kamu nggak sakit, nih paru-parunya bersih, ini bersih, suaranya ini, jantungnya juga sehat. Tapi saya pegah, saya pengen nginep. Anak saya pas lagi masih kecil itu, yang anak pertama sama yang kedua. Masih pada kecil-kecil. Kamu nggak boleh nginep Bu, anak-anak kamu masih kecil, kasihan anak kamu. Tapi saya pegang ini Bu. Sesek banget nih? Sesek banget ya. Oke, menarik nih Bu. Yang Ibu rasakan berarti cuma sakit di badan? Iya, sesek. Keluarnya sesek. Nggak ada penampakan yang tampil gitu? Enggak. Nah di rumah itu ada pendeman? Pernah mendem sesuatu? Ya katanya itu jinnya sudah diambil. Orang kiai ya, jinnya katanya sudah diambilin, dimasukkan ke dalam botol kerating deng ya, suruh mendem kayak gitu paling. Oh gitu. Iya. Oh jadi kiainya ini ngambil jin dikurung ke botol. Iya. Botolnya dipendam. Iya. Sampai sekarang masih? Iya masih Kak. Ya, nanti coba saya ke rumah Ibu, kita buangi semua. Iya. Walah. Pernah itu pitik walik itu Pak Ustadz. Katanya biar balik ke yang ngirim kayak gitu. Pitik walik apa? Ayam. Itu yang bulunya kebalik. Bulunya kebalik. Oh, buat syarat. Iya, tapi nyatanya nggak sembuh-sembuh. Ini boleh motong Pak? Boleh, mau bahas. Ini bisa dikatakan ya sudah ikhtiar, udah berusaha, bisa dikatakan ya menghalalkan segala cara lah. Ya kayak gitu makanya yang sebenarnya saya nggak setuju, cuman kan mikiran orang sendiri-sendiri. Iya. Ya maaf. Saking bingungnya gitu. Iya, saking bingung, saking sesek sih, nafasnya sesek. Tapi sebenarnya hati nggak cocok kayak gitu. Mau bilang
pakai bu, so pinter apa. Cuman ya secara syariat emang nggak, sebenarnya nggak ada mau kayak gitu. Ya nggak. Jadi saya juga ya sing sabar. Ya saya udah berapa kali bilang, kok emang tinggi tiar ayo tiar. Cuman kemarin dulu waktu Rokia di mana? Di kantor. Oh pernah ke Arsada? Udah. Berapa kali? 2 kali kalau nggak salah itu. Dikasih ini nggak obat herbal iya, gitu? Udah. Herbalnya apa? Herbalnya apa? Lupa. Udah 2 tahun sih ke yayasannya. Yang itu wedus apa namanya? Wedus kendit apa itu dipotong palanya. Wedus. Enggak, maksudnya dari Arsada dikasih. Bukan, kalau Arsada sih. Ada madu ya? Iya. Madu yang mana? Yang biru apa yang hitam? Yang ini yang biru. Iya. Sudah minum? Udah minum. Sejak berapa lama? Ya beli 1 botol sih. Oh habis, tapi habis itu putus ya? Putus iya. Waktu minum itu apa reaksinya Bu? Enggak reaksi. Maksud saya tambah apa namanya lebih mendingan apa sama aja apa tambah parah? Ya sama aja sih ya. Saya lupa udah lama sih ya. Lupa ya. Lupa. Sini sebenarnya pengen ketemu sama Ustadz udah dari dulu banget itu Tat. Udah dari dulu cuman ya belum, ya alhamdulillah Allah mempertemukannya sekarang kayak waktu di Peta Hidup, Masjid Peta Hidup itu kemarin sama Pak Ustadz. Udah besok saya di Rukyah. Alhamdulillah dia senang, rasa senang sedikit terobati lah. Nanti kita jadwalkan langsung ke rumah Ibu siapa namanya? Pusri Wahyu. Pusri ya nanti. Soalnya seseknya cuma di rumah. Apa kalau keluar rumah? Keluar rumah ya sesek sama aja. Itu pas lucu. Selama 6 tahun setengah lah. Kesehariannya saya buat biasa saja kayak nggak orang sakit. Saking sudah terbiasanya, paling kalau saking nggak kuat nahannya nangis paling. Kalau nangis sedikit plong. Kalau nangis sedikit plong. Oh, sedikit berkurangi ya. Masalah nangis 1 jaman lah. Dulu waktu di Mas Danang kan tadi bilang ke Ustadz Ujang Bustami Cirebon, dulu udah pernah di itu, cuman apa namanya dibilangnya enggak, ya apa namanya, udah nggak apa-apa kayak gitu. Apa-apa ya. Itu pas lagi parah-parahnya. Itulah pas lagi pegah-pegahnya. Pegah-pegahnya. Berarti sempat ke Cirebon juga. Iya. Cirebon. Diobati. Iya. Ya intinya sudah berkeliling kemana-mana. Iya, intinya udah kemana-mana. Kadang anaknya cuman ya satu ya kontrolan emosinya juga sih. Kadang dia pas lagi tinggi anak lagi itu bilangnya ya emang kurang teratur juga ya. Pas lagi sesek anak ribut terus bilangnya oh ya mohon maaf itu bilangnya agak kasar lah kayak gitu. Nah 6 tahun itu kondisi ibu pas baru melahirkan atau enggak? Sebelum melahirkan, pas punya anak 2, kan anak saya udah 5. Terus melahirkan yang 3 itu. Anak yang ke? Yang ketiga itu lebih parah lagi. Sampai enggak, saya seseknya pas anak keberapa? Ketiga. Pas hamil anak ketiga? Kan 2 tahun sesek, terus hamil lagi anak ketiga. 2 tahun udah sakit, sesek. Terus, 2 tahun pas lagi nyusui apa? Enggak. Dalam 6 tahun itu, 6 setengah itu, 2 tahun sakit, ini hamil, bayinya nggak ada. Ini pas lagi sesek-seseknya. Pas lahirannya nggak ada. Baik, coba bismillah kita ikhtiarkan, moga-moga Allah ridhoi. Ini jadi wasilah amal soleh kita dan wasilah Allah ngampuni dosa-dosa kita dengan rukyah yang mau kita lakuin. Ya, kita langsung aja lah. Ya soalnya kalau kita ulik terlalu jauh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا
فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Cakong. Matu. Kalau bisa. Ayo wis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Capek ya Bu ya? Mau ngunjuk dulu? Ada air minum ya Mas? Pripun rasanya Bu? Endok. Hah? Endok. Kendor? Kesel. Oh, udah agak mengendor belum ininya, seseknya? Sesaknya. Masih sesek? Mboten. Oh, udah enggak? Tadi waktu ngobrol sesek mboten? Mboten. Oh, kambuh-kambuhan sih ya? Nggih. Kambuh-kambuhan. Biasanya kambuhnya kalau pada asar? Biasa sering-seringnya saya perhatiin kayak gitu. Pada asar. Tiap bulan apa? Atau pertengahan bulan, akhir bulan, awal? Hampir tiap hari ini misalnya. Oh, tiap hari malah? Hampir kayak gitu. Tapi sering-seringnya kayak gitu. Tapi nek tidur ya biasa pulas. Paling kalau sesek dia baru bangun. Tapi nek sering-seringnya habis asar dia ya. Sering-seringnya Pak. Sekarang jarang kumat sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tapi dadane ndret ya setrum. Kemarin kumat. Gak kayak yang 1 tahun yang habis ngelahirin yang bayi jarang. Ya kadang iya. Kadang kumat kayak gitu. Nah, waktu yang sebelum lahiran yang anak kelima ini kayak hampir setiap hari sakit. Kalau marah-marah sama anak suka ngomong kayak itu. Iya. Usaha tuh. Iya. Pokoknya makanya saya tadi mau bilang cuman kan Iya, saru. Saru. Iya. Kasar ya. Itu di ngomongin ke anaknya. Iya, Pak. Ya, terus terang Pokoknya aja habis sakit sih sakit tuh Itu sebenarnya yang ngomong bukan ibu. Yang ganggu itu. Kalau pas lagi nggak sakit ya nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang bukan ibu, yang ngomong itu memang sengaja biar anak-anak nantinya benci. Iya. Jauh gitu loh, maksudnya takut sama ibunya. Makanya bismillah, ayo kita jihad untuk mengeluarkan ini, setan-setan nakal ini. Nanti memang kayaknya perlu didatangi rumahnya ini. Ya, lakulihal ini belum tuntas 100%. Jadi mesti kita follow up terus. Ya ikhtiar ya. Iya. Kita lihat coba meruqyah rumah. Kemudian barangkali di sana ada apa enggak media buhul sihirnya, dan tentu akan kami lakukan konseling berikutnya. Iya. Untuk membongkar dari segi psikologisnya ibu. Karena memang dari segi psikologis memang sudah lumayan. Bukan dalam artian depresi mboten, tapi lebih ke mungkin impulsif ya Kacau ya tak. Iya. Jadi susah mengendalikan kadang-kadang apalagi kalau setannya udah mulai dominasi lah itu. Kalau dia ngomong sihir itu saya belum percaya 100%. Iya. Karena kiriman belum percaya. Iya, saya malah nanti dulu deh kalau soal kiriman. Karena biasanya dia ngomong kayak gitu untuk mengacaukan fokus kita. Kudune kita memperbaiki dari sisi internal, akhirnya malah disibukkan sama buhul. Tapi ya pelang apa? Nggak ada salahnya. Tapi dulu emang pernah kayak gitu ya. Jadi dia waktu di ruqyah lah cara itunya ya, di ruqyah pernah ditunjukin di sana, digali kan? Nggak ada. Terusan di sana lagi, digali lagi, nggak ada lagi. Oh berarti pernah di ruqyah terus jinnya ngomong ya katanya di sini ada. Ya itu kadang-kadang bohong sih. Nah iya. Bukan kadang-kadang, sering. Iya. Seringnya bohong mereka. Udah berapa kali tuh nggak ada itunya, nggak ada apa-apanya mas. Makanya tadi saya nanya ciri-ciri sihir itu hampir semua dari ibu tuh dikatakan tidak ada. Nah jadinya waktu ini jin ngomong katanya dikirim, saya malah curiga ini jangan-jangan dia bohong. Untuk apa? Supaya kita fokusnya nanti ke buhul, nyari buhul di rumah. Iya. Ini nggak apa-apa, nggak masalah, nanti tetap kita ke rumah, kita ruqyah rumahnya, pendeman-pendeman dari dukun-dukun itu kita ambili, kalian diruqyah juga. Ya. Kalau media-media ya karena ketidaktahuan ya media-media syirik itu memang harus dicabuti gitu. Sekalian nanti kita ruqyah lagi sambil lihat selama beberapa hari ke depan ada perubahan atau enggak. Tapi saya harap semoga ada perubahan yang banyak. Amin. Walaupun mungkin nggak langsung sembuh, iyalah. Tapi proses. Paling enggak ada perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Ya. Kita alon-alon asal kelakon. Moga-moga sih cepat. Ya, alhamdulillah tadi waktu di sini juga dia udah bilang kalau saya udah yang dukun-dukun kayak gitu sudah nggak percaya lah itu. Alhamdulillah. Ya itu kan sama salah satu perubahannya mungkin ya Tata kayak gitu ya.
Soalnya dia udah ya mengalahkan segala cara yang kayak gitu tadi. Maksudnya udah ke sana ke sini. Coba semua beli. Wah. Sebentar, saya mau cek kondisinya. Ibu selonjor boleh? Boleh. Nah, ini bener nggak yang saya duga? Sakit nggak, Pak? Ini jangan ditegangin, Bu. Santai aja. Santai. Mana yang sakit? Yang ini ya? Iya. Lambungnya, Bu. Lambung ibu memang ada masalah itu. Tapi di endoskopi normal katanya. Nah itu mungkin nanti bisa cek ulang sih ke rumah sakit juga. Ya ini secara fisiknya organ dalamnya. Tapi kan bukan berarti ketika organ dalam memang ada masalah kemudian dikatakan jinnya nggak ada. Memang ada, tapi jinnya tetap ada ini. Iya tentu. Ya itu. Yang mengganggu. Mereka bisa saling bercampur aduk satu sama lain. Nah kalau misal yang dominan sekarang yang bikin sesek adalah lambungnya, asam lambung yang naik sampai ke sini, esofagus, panas kadang-kadang dan bikin sesek, ya itu dulu yang kita obati. Supaya nanti tidak timbul kebingungan, kecemasan, sehingga nanti setan akan nggak bisa bisikin lagi tuh. Herbal lambungnya udah ada belum, Mas? Udah, nanti dipekali aja untuk nanti ngunjuk herbal yang khusus lambung. Nah kalau yang saya curiga yang di sini, ini sakit nggak? Enggak ya? Ya, berarti memang di lambung. Berarti nek untuk sihir ini gak ada cara itu. Saya belum menemukan bahwa ini kasus sihir. Dengan kesaksian ibu yang mengatakan tadi, tanda-tandanya, ciri-cirinya mengatakan enggak ada semua, berarti ini bukan sihir. Nah terus gimana jin itu masuk? Ya seperti yang kemarin saya bilang waktu di kajian peta hidup kan saya lihat dari, coba tapak tangan ini, yang satu, dua-duanya. Ini kan sudah ngikutnya dari, kemungkinan besar dari kecil, sudah ada bibit-bibit, dan memang utamanya dia ganggunya di area lambung sampai ke dada. Dan di situ sering lemah. Dan justru ya, waktu kecil ada masalah di ini, usus besar, tipes. Pernah tipes. Oh ada tipes ya, coba lihat belum. Iya, kalau yang saya analisa dari pola yang ada pola kesehatan mental dan raga ibu ya sangat nyambung dalam disiplin keilmuan kami dalam bidang ruqyah ini. Jin itu nempelnya sejak lama, bahkan dari remaja lah, pas ibu puber itu justru malah lagi gencar-gencarnya itu. Dari situ bibit awalnya, waktu awal mens, waktu awal haid. Nah ini nggak usah diingat-ingat, barangkali ingat ya alhamdulillah. Karena itu nanti akan ada benang merahnya semua Bu sebenarnya. Makanya kemarin saya bilang tinggal sama siapa waktu kecil, itu berpengaruh semuanya. Iya, sama kakek sih. Iya. Ya sama ibu, cuman kan ibu ya dagang, maksudnya itu usaha. Ya kan otomatis single parent, otomatis juga perjuangannya lebih, Mbak juga, ibu juga, ya ngapunten kadang juga pasti punya rindu sosok ayah gitu. Nah, itu yang nggak didapatkan lah. Ini setan laki-laki yang garang tadi itu mulai masuk. Ibaratnya dia bisa simpati sama ibu, bisa menunjukkan rasa iba gitu ya. Malas teman sih kamu anak. Nanti kadang-kadang dia memunculkan diri seperti sosok laki-laki, entah itu di alam mimpi atau mungkin dengan wujud-wujud mereka lah, makar-makar mereka yang lain. Nah, karena kadang-kadang dari apa yang pernah terjadi di masa lalu, rekaman itu, ya itu kan kecewa memorial, akhirnya ditimpakan ke suami yang nggak tahu apa-apa. Nah, itu karena adanya pengaruh-pengaruh fatherless istilahnya, dan itu kuat. Makanya saya lihat dari tadi reaksinya, ganas ini, dan reaksi tangan yang melambai-lambai itu kan sebenarnya ya itu butuh untuk dimengerti lebih dalam lagi. Ibu punya teman curhat nggak sih? Punya komunitas
ngobrol-ngobrol bareng. Paling suami. Oh iya, alhamdulillah bagus itu curhat sama suami. Ya curhatannya ya cuman saya ngarahinnya satu siapa. Ya udah siapa lagi kalau bukan ya Gusti Allah caranya misalnya itu udah. Cuman karena misalnya pas lagi tongkrongan sama yang di orang luar tuh udah nggak usah ngurusin hidup orang lain. Tapi kan kebanyakan yang namanya itu saya nggak bisa ngontrol. Maksudnya? Ya maksudnya kan kalau namanya cewek lah kayak gitu. Kayak gitu itu kan sama aja. Ya? Sama aja sampah itu kan caranya nyium sewunya gitu. Omongan kayak gitu yang nggak berguna kayak gitu, ngomongin orang lain kayak gitu. Sama apa sih? Urusannya apa kamu tuh semua itu sebenarnya urusannya apa? Ya cuman kayak gitu sih sebatas mengingatkan maksudnya tadi itu. Cuman lah kalau misalnya itu kan apalagi kalau misalnya cowok kan ya tanggungannya kan berat. Iya, kan? Dunia akhirat. Dunia akhirat kan, makanya saya takutnya juga ya udah. Tapi ada nggak ibu miskomunikasi selama ini sama bapak, sama suami? Bapak saya. Sama suami. Miskomunikasi. Maksudnya? Miskomunikasi itu bentrok apa gimana? Bukan bentrok. Beda pendapat yang sering terus-menerus terjadi gitu. Sering, kayak gitu sering. Cuman nek misalnya terus-terusin tetap bakalan bentrok terus kan. Jadi mending kebanyakan ya. Bukan saya ngunggul-ngunggulin apa tapi tanya aja sendiri. Saya mending ngalah aja. Itu. Makanya setiap orang itu punya pendapat sendiri-sendiri, punya pemikiran sendiri-sendiri. Ya. Dia cara pikirnya kayak gitu. Saya ya serba pekeu, serba bingung lah. Nah, gitu. Coba Ibu ingat-ingat, beda pendapat apa yang paling pas sakit. Pas paling sesek. Ya? Ini ceramah. Ceramahnya Pak. Yang ngatin ini mau sesek lah. Iya, tahu saya. Sesek malah diceramahi. Cuma itu aja. Iya. Saya nggak tahu yang dia kan yang ngerasain maksudnya. Ya. Barangkali dia mau nyala apa, cocoknya nanti di sana, di sini. Lah, ini pas kebetulan ini saya tanyain kemarin, ini orangnya juga ada. Menjane cocok karo Pak Ustadz Faisal, ya wis sering anak ditekai pas di kanune. Cuman waktu itu kan udah 1 tahun itu baru ya alhamdulillah ketemu sekarang ini. Ya mudah-mudahan lantaran Pak Ustadz ya tolong dibimbing sama dikasih ya pokoknya apa namanya ya jalan yang benar-benar itulah sama istri. Insya Allah. Yang terpenting PR dari saya dikerjakan. Yang penting itu berdamai dengan diri sendiri, Bu. Iya. Karena sebenarnya disadari atau enggak, ada jangkar yang ada di alam bawah sadar ibu itu mengganggu pikiran sekali. Pada hakikatnya penyakit ibu ini kalau dalam istilah medisnya sebenarnya psikosomatis, timbul karena pikiran. Nah, kemarin kita bahas lintasan pikiran yang buruk dari sinten? Setan, ya kan? Kita punya jin korin, semua punya jin korin. Apalagi jin yang luar lah itu yang ganggu tadi itu yang wujudnya apa? Reaksinya mengerikan itu, ngamuk itu yang ya sebenarnya rekaman ibu selama ini yang reaktif gitu. Barangkali nanti ketika ibu sudah bisa kontrol itu setan-setan itu nggak ganggu lagi, seseknya pun hilang. Nah saya ikhtiarkan, Bismillah nanti pakai herbal yang ini herbal lambung. Ini Pak Tomawan hadiah. Nih. Ini sama madu. Ini. Cara minumnya ada untuk ibu sekali minumnya 3 kapsul. 3 kapsul ya. Ya, ini sama ini. Dirutinkan paling enggak nih 3 bulan aja. Oke, nanti insya Allah kita ke rumah ibu. Sekaligus rukyah di sana, rukyah rumah, rukyah ibu lagi dan follow up-nya. Kita doakan moga-moga Bu Sri berikan kesembuhan yang sempurna, sesak nafasnya hilang, dan rumah tangganya harmonis dijaga sama Allah sampai surganya. Amin. Bagi teman-teman yang mau daftar kisah kita bisa menghubungi nomor admin di bawah ini. Harap bersabar karena nggak setiap pendaftar itu pasti akan diterima. Jadi akan kami seleksi ya, dan nanti bagi yang beruntung insya Allah akan kami undang ke studio MFO di Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih, matur nuwun sangat Bapak Ibu, sehat-sehat. Terima kasih Pak Ustadz. Udah gangguannya hilang. Ya, amin. Saya ke sana udah nggak reaksi lagi, udah sembuh. Amin. Oke, Arsa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.